Saat kita sedang berusaha meraih mimpi kita, ada kalanya semangat kita itu hilang dan lenyap di telan masa. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di hari Minggu dengan ruang cerita. Di sini aku bakalan nanya ini, gimana keadaan kalian? Ada gak yang sedang memikirkan masa depan sembari melihat bintang? Atau mungkin hari ini sedang berkutat dengan bunga yang kian merabu? Aku Leon dengan ruang cerita akan menemani malam Senin kalian. Buat kalian yang belum tidur atau mungkin sedang merenungkan kehidupan kalian, bisa jadikan ya ruang cerita ini sebagai teman kalian. Semoga ruang cerita ini bisa menjadi sahabat baik kalian ya. Ruang cerita ini sebagai penggambaran bentuk permasalahan di masa remaja. Aku gak bakalan bosan buat bilang ke kalian buat selalu semangat dan selalu tersenyum dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kalian suka gak kalau ditanyain kabar lagi ngapain, gimana hari ini, baik-baik aja kan? Dijawab jujur ya. Gimana kalian hari ini? Sedang baik-baik aja kan? Atau sedang kebingungan? Aku sangat berterima kasih banget buat kalian yang udah mau dengerin ruang cerita ini sampai selesai, dan merasa sangat terapresiasi jika mungkin cerita yang aku ceritakan mengena di kalian, atau mungkin memiliki cerita yang sama. Buat kalian yang mau share cerita kalian, bisa di kolom komentar ya, atau bisa kirim ke email yang ada di bawah ini. Aku tuh seneng banget kok bacain cerita-cerita orang, yang apalagi bakalan membuat aku termotivasi. Sebelumnya aku mau tanya nih, kalian udah punya cita-cita? Atau mungkin ada cita-cita kalian yang udah terwujud? Pasti seneng banget ya mengapresiasi diri dengan harapan yang kita inginkan. Pernah gak kalian buat daftar cita-cita? Gimana sih cara kalian mengurutkan cita-cita kalian? Berdasarkan abjad atau mungkin berdasarkan waktu? Saat kalian membuat daftar cita-cita, tanpa kalian sadari, kalian berusaha meraih mimpi kalian. Melukiskan mimpi kalian di angkasa, seolah ia berkedip dan tersenyum kepada kita. Bicara tentang masa depan, memanglah sebuah misteri. Kita gak akan pernah tahu kita menjadi apa, tetapi kita bisa berusaha. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Kita gak bisa berpikir bahwa semua orang itu sama. Kita gak bisa tahu dia jadi apa, gimana harinya besok. Mungkin yang terlihat biasa-biasa aja saat ini, biasa saja menjadi luar biasa pada suatu saat nanti. Dan yang hari ini terlihat baik-baik aja, belum tentu suatu saat nanti ia baik-baik juga. Semua orang itu sama, memulai mimpinya dari nol. Yang membedakan adalah usaha mereka. Pasti teman-teman pernah terbesit dalam pikiran, mau jadi apa ya aku nanti? Sebuah pertanyaan kecil, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Terkadang pertanyaan itu mengubah diri kita. Coba deh tanya sama diri kalian, aku tuh punya kelebihan apa ya? Aku tuh cocok jadi apa? Aku suka apa? Pasti kalian punya satu kelebihan yang menjadikan kalian merasa berarti.
hal yang membuat kalian percaya diri untuk mempublikasikan diri kalian, hal yang terkadang membuat kalian tersenyum di cermin dan berkata, "Ya, ini aku yang sebenarnya." Pasti kalian akan bersemangat untuk mengembangkan hal itu. Rasanya senang banget ya menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Bahkan banyak orang-orang yang memuji kita. Hari demi hari kita lalui. Kita tetap saja membanggakan apa yang menjadi kelebihan kita. Semakin hanyut dan terbawa arus, hilang dan pergi entah kemana. Kalian tahu nggak? Rasanya dunia itu menjadi milik kita, tanpa peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepuk tangan mereka membuat diri kita terlena dan semakin dalam terjerumus hal yang mungkin itu bukan mimpi kita. Hingga suatu saat persaingan semakin menggila, hingga kalian sadar bahwa banyak orang lain yang lebih baik dari kita dalam hal yang kita lakukan itu. Kalian akan berkata, "Aku bukan nomor satu lagi. Kok dia bisa lebih baik dari aku ya?" Penyesalan dan putus asa menjadi sebuah jalan yang kita lalui. Tanpa sengaja, kita semakin terlarut dan pertanyaan mengapa berputar-putar dalam pikiran kita. Mengapa aku menjadi seperti ini? Kemana aku yang dulu? Semua orang pergi dan tidak ada yang memperhatikan kita lagi. Sepi dan menyendiri menjadi teman kita semasa itu. Kebingungan selalu menghantui kita saat kita pun hendak terlelap. Berpikir semakin mendalam membuat kita semakin kebingungan. Pernah gak kalian ngerasa gitu? Pasti berat banget ya. Rasanya ingin menghindar, tetapi semuanya teringat. Ingin mencoba pergi dari kehidupan, tapi gak bisa. Kalian akan merasa berhenti dan gak bisa bangkit lagi. Kalau kalian di titik ini, kalian bakalan ngapain sih? Tetap saja terbungkam oleh waktu, atau mungkin mencoba hal baru yang sebelumnya gak pernah terpikir dalam pikiran kita. Gak salah kok kalau kita mencoba hal baru. Sesuatu yang baru adalah bentuk apresiasi diri yang tak ternilai. Kita menjadi belajar hal yang gak pernah kita pelajari sebelumnya. Penemuan jati diri menjadi sebuah cara untuk melampiaskan masalah kita. Mencari diri kita yang sebenarnya dan menemukan arti kehidupan merupakan sebuah solusi. Tapi pernah gak sih kalian saat kita udah semangat meraih mimpi kita, semangat untuk mencoba hal baru, tiba-tiba ada yang menumbuhkan semangat kita. Rasanya itu sesek banget ya. Tadinya yang udah bernapas lega, kini kembali tersenggal dan terpapar. Dunia yang seakan menunjukkan hal baru menyuram dengan awan kelamnya. Terjatuh dari pelarian dan tertatih untuk mengejar pengharapan, sampai kita merasa diri kita gak akan sanggup melewati ini. Hati kecil kita berkata, "Mengapa aku mendapat ini lagi?"
saat itu kalian mulai akan berhenti lagi. Tidak percaya pada siapapun, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat kita mulai tidak percaya, semuanya selesai. Mungkin kita akan kesulitan untuk mencapai tujuan kita. Merasa diri kita rendah dari orang lain, merasa diri kita paling buruk di dunia ini, selalu membayang-bayangi kita. Pernah nggak kalian gitu? Merasa sudah hancur dan merasa tak akan menjadi utuh kembali. Kalau iya, tetap semangat ya. Kalian pasti bisa kok melewatinya. Introspeksi diri bisa menjadi solusi yang ampuh untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kalian pernah gak sih, semakin banyak kita memikirkan diri kita sendiri, semakin banyak pula kita merasa menyesal. Penyesalan itu menjadikan diri kita merasa tidak layak untuk berada di dunia ini. Membandingkan diri kita dengan orang lain semakin memperburuk keadaan kita. Terkadang kita berucap, kok aku gak bisa kayak dia ya? Mengapa aku selalu di bawah? Aku tertinggal. Membandingkan diri itu boleh aja kok sebagai batu loncat kita. Tapi membandingkan itu juga terkadang salah. Bukannya kita gak boleh lihat orang lain atau gak boleh bandingin diri kita, tapi diri kita salah membandingkan. Seperti yang aku bilang di depan tadi, bahwa manusia mempunyai kelebihan masing-masing. Ingat ya teman-teman, kalian itu orang hebat. Kalian wujud terbaik dari ciptaannya. Sebenarnya kenapa sih kita selalu merasa rendah diri? Karena pandangan kita selalu ke atas, tanpa memikirkan ada apa yang di bawah kita. Kalian tahu nggak? Masih banyak orang yang mendapat cobaan lebih besar dari kita. Bersyukur akan membuat hidup kita menjadi tenang. Ingat ya teman-teman, kita boleh bermimpi, tapi kita juga harus berusaha dan berani mengambil keputusan terhadap mimpi kita. Apapun yang terjadi saat kita berada di atas maupun saat kita berada di bawah, tanamkan dalam diri kita, aku bisa kok meraih mimpiku. Meskipun mimpi kalian terasa mustahil. Ucapkan kata itu setiap hari sembari tersenyum di depan cermin. Semangat ya teman-teman. Ada nggak dari teman-teman yang merasa ceritanya sama dengan cerita yang tadi aku ceritakan? Kalau ada, kalian orang hebat. Kalian pasti bisa meraih mimpi kalian. Kalian pasti bisa meraih mimpi kalian. Aku sangat berterima kasih banget buat kalian yang udah mau dengerin Ruang Cerita, atau mungkin merasa terapresiasi buat kalian yang merasa cerita ini sangat mengena di kalian. Aku Leon di sini pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di Ruang Cerita selanjutnya. Dadah.